Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kita pada pertemuan yang keempat ya. Ini mengenai sistem informasi digital pada bank syariah. Sebenarnya kalau secara teknis itu tidak ada bedanya ya antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional itu adalah pada akad-akadnya ya, pada akad-akadnya, bukan pada sisi-sisi teknis informasi teknologi ya. Nah, itu ya kalau dibilang ya sama ya. Bank konvensional pakai handphone, mobile bankingnya, bank syariah juga pakai handphone juga gitu kan. Nah, apa namanya? Bank konvensional pakai ATM ya. Nah, bank syariah juga pakai ATM juga ya. Artinya perbedaannya bukan pada masalah sistem informasi teknologi atau sistem informasi digitalnya ya. Melainkan perbedaan itu hanya pada akad-akad yang digunakan pada bank syariah dan bank konvensional. Oleh karena itulah mungkin ya kita bisa juga mengambil contoh ya dari sisi sistem informasinya itu dari bank konvensional ya, bisa juga ya, ini kan karena ini hanya bicara masalah sistem informasi digital ya. Saya akan coba share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Halo Pak. Ya, ngehang ya. Ya, di saya memang blank atau penyakitnya datang ya. Error ya. Iya Pak. Apa ini coba? Oke, keluar ya. Tapi saya nggak keluar ininya nih, videonya. Oke. Wah, bisa screen-nya nggak ini ya. Nggak nampak ya. Kenapa ini dia? Oh, oke. Keluar ya. Nah, ini saya ambil contoh dari sistem informasi manajemen mobile banking pada bank XXX ya. Suatu bank ya. Saya ambil. Nah, ini memang sekarang ini era digitalisasi. Kenapa sih harus ada mobile banking ya? Nah, karena sekarang ini kan era digitalisasi ya, apalagi pandemi ini ya, ini memang benar-benar memaksa kita untuk adanya era digitalisasi ya. Karena untuk mengurangi aktivitas kita keluar. Lalu juga era digitalisasi ini bisa mengurangi dampak polusi ya. Dampak polusi bahkan tahun kemarin ya, yang sedang masa awal-awal pandemi itu, ketika kita memang lebih banyak aktivitasnya di rumah, ternyata tingkat polusi udara di dunia itu menurun drastis teman-teman ya. Nah, ini latar belakangnya memang salah satunya pentingnya era digitalisasi ini memang untuk mengurangi tingkat polusi ya, dan juga memang sesuatu yang apa ya, dibutuhkan. Nah, sehingga munculnya mobile banking atau munculnya internet banking ini merupakan sesuatu yang sangat diharapkan bagi konsumen ya, pada bank syariah maupun bank konvensional juga ya. Nah, peralihan dari konvensional dari sistem konvensional. Di sini maksud konvensional di sini bukan ini ya, bukan syariah dan konvensional ya. Ini maksudnya dari sistem
yang manual ya. Konvensional di sini maksud itu adalah manual ya, bukan konvensional dalam artian dia tidak syariah, bukan ya. Maksudnya itu dia yang dari manual ke digital ya. Dengan diluncurkannya mobile banking oleh hampir seluruh bank di Indonesia membuat kompetisi semakin memanjakan nasabah ya. Nah, sekarang ya mungkin kita ketika bertransaksi ya, nah kita tidak perlu lagi repot-repot jauh-jauh ke ATM ya. Ini saya juga sudah pernah jelaskan ya sebelumnya ya. Terbang ini. Nih profil perusahaan nggak usah lah ya. Ini kita nggak usah lah, lewat lah. Nah, kalau ini strategi bisnis dari contoh bank tersebut ini ya, juga nggak usah lah ya, karena kita kan hanya mau mengambil sistem informasi digitalnya saja. Oke, skip aja. Nah, kebetulan ya, qadarullah ya, ini yang saya ambil contoh ini adalah suatu bank konvensional sih memang ya. Dia ini salah satu bank konvensional terbesar di Indonesia ya. Nah, dengan implementasikannya ini ya, memiliki banyak perusahaan luar untuk bekerja sama. Ya salah satunya ya dengan adanya mobile banking, dengan adanya internet banking, bahkan sebelumnya pernah saya jelaskan juga dengan adanya SMS banking, sehingga tuh mengundang adanya sinergisitas, adanya sinergi antara perusahaan keuangan ya, industri keuangan dengan industri-industri yang lainnya ya. Contoh ya adanya Telkom ya, adanya GSM ya, telepon GSM seperti Telkomsel, terus adanya Indosat, terus adanya macam-macam ya, XL dan lain-lainnya itu ya. Nah, dulu tuh memang ada CDMA ya. Teman-teman pernah ngerasain CDMA? Pernah? Enggak kayaknya. Enggak ya. Itu tahun berapa terakhir CDMA ya? 2011 kalau nggak salah ya, CDMA ya. Iya. Modelnya kayak gimana, Pak? Ya. Ya, jadi Modelnya kayak gimana? sama, ini jaringannya aja ya, GSM dan CDMA. Jadi dulu itu ada dua pilihan ya. Jadi tiga ya, yang fixed line ya. Fixed line itu yang kita tahu ya, telepon rumah itu ya. Telepon kantor tuh fixed line ya. Lalu kalau jaringan itu dulu ada CDMA, ada GSM. Nah, yang sekarang itu kan ada cuma GSM aja kan. CDMA itu dulu contohnya seperti Asia, terus apa lagi tuh? Smartfren, ya itu CDMA tuh. Oh, Flexi. Flexi ya, Telkom Flexi ya. Nah, itu CDMA ya, jaringan CDMA. Dia nomornya hampir sama dengan nomor telepon rumah. Bahkan dulu nomor telepon CDMA saya itu bisa digunakan, bisa menjadi nomor telepon rumah ya. Nah, jadi kalau misalkan ada nomor telepon rumah, saya masukin aja nomor CDMA saya ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya, saya nggak tahu ya. Kita bukan bahas itu ya, kita mau bahas sistem informasi digitalnya. Nah, lalu bisa ada juga pembayaran lain ya dengan adanya mobile banking ini, sehingga menarik sinergisitas ya antara satu industri keuangan dengan industri-industri lainnya. Contoh seperti pembayaran internet ya, TV kabel ya, lalu kartu kredit ya, listrik, PBB, pajak ini ya, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Ini pajak bumi dan bangunan ya. Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kalau punya rumah, punya rumah, bangunan ya. Itu biasanya bayar PBB tiap tahun ya, bayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Lalu angsuran-angsuran ya teman-teman mungkin kalau punya cicilan-cicilan ya, itu bisa melalui layanan internet banking, mobile banking ya, bayar perusahaan air minum ya, PAM ya. Kalau rumahnya mungkin air agak kesulitan dan menyewa PAM ya. Nah, lalu angsuran lainnya ya. Lalu asuransi ya, asuransi, lalu bayar pendidikan ya. Nah, contoh seperti kampus kita ini ya, membayar melalui bank kan. Nah, lalu kereta api ya, lalu mau membeli tiket pesawat ya, membeli tiket pesawat terbang, membeli tiket kereta api ya,
Lalu auto debit ya. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan sinergi dari beberapa lembaga-lembaga keuangan ya dengan dengan perusahaan-perusahaan yang ada ya. Lalu juga pembelian pulsa ya. Nah, dulu ada CDMA, sekarang GSM ya. Nah, struktur pada